Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mau bergabung di Zoom meeting ini secara tepat waktu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu minta kalian untuk mengaktifkan kamera kalian dan mengaktifkan audio kalian jika di rumah kalian tidak berisik ya. Ibu tunggu. Baik, sudah semua? Oke, sip. Nah, Ibu lanjut. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar walaupun di masa pandemi seperti ini. Oke, untuk menambah semangat kalian, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Kalian simak baik-baik pertanyaan dari Ibu. Nah, menurut kalian, jika ada dua mobil pengangkut barang, misal mobil A dalam keadaan kosong dan mobil B berisi muatan sayuran segar. Nah, dua mobil ini bergerak dengan kecepatan yang sama. Menurut kalian, mobil manakah yang akan sulit untuk berhenti? Apakah mobil A atau mobil B? Siapa yang mau menjawab? Baik, silahkan. Baik, jadi apa yang dikatakan teman kalian sudah benar. Jadi mobil B akan sulit untuk berhenti. Nah, ada yang tahu alasannya kenapa mobil B lebih sulit untuk dihentikan? Silahkan bagi yang ingin menjawab. Ya, satu-satu. Ya, silahkan. Baik, benar ya. Sebagian yang dikatakan oleh teman kalian benar. Jadi mobil ini yang sedang bergerak akan sulit dihentikan jika masanya lebih besar. Dalam kasus ini, mobil B ini masanya lebih besar daripada mobil A karena mobil B sedang mengangkut sayuran segar. Artinya, mobil B ini mendapat tambahan massa dari angkutan yang sedang ia angkut atau sedang mengangkut sayuran itu tadi. Nah, hal ini berkaitan langsung dengan konsep momentum yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, Ibu akan share screen PPT yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kita hari ini. Sebentar. Nah, sudah terlihat? Nah, seperti yang terlihat pada layar kalian, jadi hari ini kita akan membahas mengenai momentum dan impuls. Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan konsep momentum. Kemudian, siswa dapat menerapkan konsep momentum dalam penyelesaian permasalahan fisika. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan konsep impuls. Yang keempat, siswa dapat menerapkan konsep impuls dalam penyelesaian permasalahan fisika. Yang kelima, siswa terampil dalam mengumpulkan, menganalisis, menyajikan data praktikum virtual momentum. Dan yang keenam, siswa dapat memaparkan hasil analisis data dari praktikum virtual momentum. Ibu lanjut. Ibu akan membacakan mengenai alur pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran, jadi sudah ya. Kemudian yang kedua ada mengenai penjelasan konsep. Yang ketiga, pemaparan masalah yang akan kita selesaikan secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, melakukan praktikum secara virtual tentu saja. Yang kelima, membacakan hasil praktikum. Dan yang keenam atau kegiatan kita ditutup dengan mengerjakan post-test. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai alur pembelajaran hari ini? Tidak ada ya? Oke, Ibu lanjutkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan memasuki ke kegiatan inti pada pembelajaran pada hari ini. Nah, kita hari ini akan membahas tentang momentum dan impuls, maka dari itu saya akan men-share PPT dan menjelaskan materi tentang momentum dan impuls. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang momentum.
Nah, momentum adalah suatu kuantitas fisis yang menunjukkan ukuran kesukaran untuk menghentikan benda yang sedang bergerak. Momentum itu secara matematis dapat didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dengan kecepatan, atau dirumuskan dengan P sama dengan M kali V. Dan arah momentum itu searah dengan arah kecepatan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang impuls. Impulsif dimaknai spontan, sedangkan impuls itu merupakan perubahan momentum benda saat dikenai gaya. Impuls secara matematis didefinisikan sebagai suatu gaya F sama dengan perubahan momentum benda. Impuls dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu I sama dengan integral TI sampai TF, F dt sama dengan delta P. Kemudian, berikut merupakan grafik yang menunjukkan impuls. Nah, selanjutnya kita cari hubungan antara momentum dengan impuls. Kita tinjau dari hukum Newton 2, yaitu F sama dengan dP per dt, sehingga dP sama dengan F dikali dt. Kemudian kita integralkan masing-masing ruasnya dengan integral PI sampai PF dP sama dengan integral TI TF F dikali dt. Nah, selanjutnya kita integralkan sehingga mendapatkan hasil PF dikurangi PI sama dengan F dikali dalam kurung TF dikurangi TI. Nah, persamaan ini itu adalah persamaan impuls atau I. Maka dari itu, hubungan antara momentum dengan impuls didefinisikan sebagai delta P sama dengan I. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Suatu tumbukan itu selalu melibatkan sedikitnya dua benda, misalnya terdapat bola A dan bola B. Sesaat sebelum tumbukan, bola A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MA dikali VA, sedangkan bola B, MB dikali VB. Momentum sistem partikel tersebut sebelum tumbukan tentu saja sama dengan jumlah momentum bola A dan bola B sebelum tumbukan. Sehingga persamaannya adalah P sama dengan MA dikali VA ditambah MB dikali VB. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan gambar berikut. Nah, selama bola A dan bola B itu saling bersentuhan, bola B mengerjakan gaya pada bola A. Kemudian kita beri lambang FA.B. Begitu juga sebaliknya. Untuk sistem dengan gaya yang terlibat saat interaksi hanyalah gaya dalam. Maka menurut hukum 3 Newton, persamaannya adalah sigma F sama dengan FA.B ditambah FB.A atau sama dengan min F ditambah F sama dengan 0. Nah, sesuai hukum 2 Newton, sigma F sama dengan delta P per delta T. Sehingga momentum sistem adalah delta P sama dengan sigma F delta T sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hukum kekekalan momentum linier. Dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesaat sesudah tumbukan, asalkan tidak ada gaya yang bekerja pada sistem. Formulasi hukum kekekalan momentum linier dapat dinyatakan pada persamaan berikut. P sebelum sama dengan P sesudah. PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Atau MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA aksen dikali VA aksen ditambah MB aksen dikali VB aksen. Selanjutnya,
Ada aplikasi hukum kekekalan momentum linier. Hukum kekekalan momentum linier tidak hanya berlaku untuk peristiwa tumbukan, tetapi secara umum berlaku untuk masalah interaksi benda-benda yang sedikitnya itu dua benda dan melibatkan gaya dalam atau gaya interaksi antar benda-benda itu saja. Seperti pada peristiwa ledakan, penembakan proyektil, dan peluncuran roket. Baik anak-anak, itu tadi sedikit materi yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, perhatikan video berikut ini. Nah, dari video tersebut, menurut kalian, mengapa saat kita akan mengendarai mobil harus menggunakan sabuk pengaman? Apakah ada yang bisa menjawab? Jadi, kita harus mengenakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil agar selamat. Menurut kalian, penggunaan sabuk pengaman ini merupakan penerapan konsep apa ya? Ketika kita menggunakan sabuk pengaman, merupakan penerapan konsep momentum dan impuls. Bagaimana penjelasannya? Mari kita tinjau bersama-sama. Nah, video tersebut merupakan penerapan teorema momentum dan impuls dengan persamaannya yaitu I sama dengan delta P atau F dikali delta T sama dengan P akhir dikurangi P awal. Ketika kita mengendarai mobil, cara untuk menghentikan mobil ada dua. Yang pertama dengan menginjak rem dan yang kedua dengan menabrakkan ke pohon atau dinding. Nah, ketika kita akan menghentikan mobil, rumus yang akan kita gunakan adalah penerapan dari teorema momentum dan impuls, yaitu F dikali delta T sama dengan P akhir dikurangi P awal. Nah, fungsi sabuk pengaman adalah memperbesar delta T. Dengan begitu, F yang kita rasakan itu menjadi lebih kecil. Bagaimana? Apakah sudah paham semuanya? Untuk lebih memahami tentang momentum dan impuls, Ibu akan membagi kelas ini menjadi 6 kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang. Untuk pembagiannya, Ibu akan kirimkan melalui grup WhatsApp saja. Nah, kalian sudah tahu kan anggota kelompoknya masing-masing? Selanjutnya, silahkan kalian membuat grup WA kecil yang berisikan anggota kelompok kalian dan tolong kontak Ibu untuk dimasukkan ke dalam grup ya. Jika sudah, Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian melakukan percobaan secara virtual. Ibu akan memberikan waktu kira-kira 35 menit untuk kalian mengambil data. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita lakukan secara asinkron. Ibu harap kalian segera mengerjakannya. Kita akan bertemu lagi di video conference pada pukul 9.00 WIB. Oke? Baik anak-anak, silahkan kalian melakukan percobaan. Harap untuk mencermati LKPD dengan baik dan memperhatikan prosedur percobaan dengan baik pula. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan melalui grup WhatsApp saja ya. Kemudian, untuk membantu kalian menganalisis hasil percobaan, kalian bisa mencari referensi yang ada di Google Scholar. Jika kalian sudah selesai mengambil data, kalian bisa menuliskan di LKPD tersebut dan menuliskan kesimpulan hasil praktikum pada LKPD tersebut. Kalau begitu, Ibu tutup dulu ya video conference-nya. Nanti kita lanjutkan lagi pada pukul 9.00 WIB dengan link yang sama.
Semangat dalam mengerjakan tugasnya dan segera diselesaikan. Oke, Ibu tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai semuanya? Ini Ibu pantau melalui grup, banyak ya kelompok yang sudah selesai. Jadi jika sudah selesai semuanya, Ibu meminta perwakilan kelompok untuk menuliskan hasil praktikum kalian pada grup WA ya. Ibu akan acak untuk perwakilan kelompok membacakan hasil kesimpulannya. Oke, nah yang pertama silakan kelompok 1 membacakan kesimpulan hasil percobaannya. Oke, baik. Nah, selanjutnya dilanjut dengan kelompok 5. Oke, baik. Nah, jadi secara garis besar kalian sudah berhasil melakukan percobaan praktikum ini ya, dan dapat menerapkan konsep momentum dan impuls dengan baik. Selanjutnya, Ibu minta kalian untuk mengupload hasil percobaan kalian pada Google Drive yang sudah Ibu sediakan ya. Batas pengumpulannya sampai dengan pukul 11 siang ini. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanya? Oke, mari kita simpulkan ya hasil belajar kita pada hari ini. Silahkan, jika ada yang ingin membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Sebentar, Ibu share screen. Oke, terima kasih ya anak-anak yang sudah membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan post-test yang ada di Google Form. Linknya Ibu bagikan saja melalui grup WA ya. Post-test Ibu buka sampai dengan besok pukul 7 pagi. Silahkan kalian mengerjakan post-test dengan teliti dan secara mandiri ya. Nah, sifatnya ini adalah closed book ya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi, durasi waktu mengerjakannya itu 20 menit ya, dan hanya bisa dikerjakan 1 kali saja. Oke, sampai sini paham ya? Nah, baik anak-anak, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan post-test dan selalu semangat untuk belajar ya. Mari kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, terima kasih atas partisipasinya kalian pada hari ini. Ibu mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.